Salam budaya para pemirsa dan para pembelajar seni budaya. Kali ini kita akan membahas tentang musik tradisional gamelan Jawa. Kalau musik tradisional gamelan yang ada di Nusantara banyak. Ada gamelan Bali, ada gamelan Sunda, dan gamelan yang lain. Nah, kita akan khususkan kepada musik tradisional gamelan Jawa. Seni musik tradisional gamelan Jawa seringkali disebut dengan seni karawitan. Nah, atau disingkat karawitan. Jadi karawitan atau seni karawitan ini adalah seni musik gamelan Jawa. Kalau kita ngomong soal gamelan, ini merujuk pada alat musik yang dipakai untuk menyajikan musik tersebut. Sekarang kita singgung dulu tentang gamelan Jawa. Gamelan Jawa itu sebenarnya ragamnya juga banyak. Yang populer hingga sekarang bahkan sudah menyebar ke berbagai belahan dunia. Nah, itu gamelan Jawa yang itu sebenarnya hanya salah satu dari ragam gamelan Jawa, namanya gamelan ageng. Artinya besar. Maksudnya adalah gamelan yang terdiri dari instrumen dalam jumlah besar begitu. Jadi besar jumlahnya, bukan ukuran, tidak. Karena kalau bicara ukuran, kalau gong ageng atau gong gede itu ya memang ukurannya besar. Tetapi tidak sedikit instrumen yang ukurannya itu kecil. Nah, jadi ageng merujuk pada jumlah. Nah, selain gamelan ageng ada juga gamelan sekaten. Adanya di Keraton Surakarta atau Solo dan juga Keraton Yogyakarta atau Jogja. Ada juga gamelan Coro Balen. Ini juga adanya di tempat-tempat tertentu. Ada lagi gamelan Munggang. Dan tidak hanya itu, ada lagi gamelan yang lain. Misalnya gamelan Kodok Ngurek. Nah, jadi gamelan Jawa itu sebenarnya tidak hanya satu macam. Nah, yang paling populer saya ulangi lagi adalah gamelan ageng. Nah, bagaimana gamelan ageng ini memiliki jumlah instrumen paling banyak di antara jenis gamelan Jawa yang lain. Apa saja instrumennya? Bisa kita kelompokkan berdasarkan dari wujudnya. Ada instrumen yang berwujud bilah atau bahasa Jawanya adalah wilah. Apa saja instrumen yang berwujud wilah itu? Ada selentem, ada gender. Gender ini ada dua, gender barung, gender penerus. Jenis saron. Saron ini ada beberapa macam. Ada saron demung, ada saron barung, ada saron penerus. Nah, selain selentem, gender barung, gender penerus, saron demung, saron barung, saron penerus, ada lagi instrumen yang bilah-bilahnya dari kayu, yaitu apa? Gambang. Nah, ini juga instrumen bilah yang ada di perangkat gamelan ageng. Kemudian gamelan ageng itu ada juga instrumen yang memiliki wujud pencon. Artinya adalah instrumen yang wujudnya itu ada tonjolan-tonjolannya. Gong. Nah, yang paling kondang atau terkenal itu adalah gong. Ada beberapa jenis gong. Ada gong ageng, ukurannya paling besar. Ada lagi gong suwuan. Secara wujud lebih kecil dari gong ageng. Ada juga gong siem. Ini seperti gong suwuan, tetapi nadanya berbeda. Biasanya pemainnya, sang pemain itu sekaligus menabuh instrumen yang mirip gong tapi kecil-kecil, lebih kecil dari gong suwuan maupun siem. Namanya kempul. Nah, ini wujudnya juga pencon. Lalu instrumen pencon selain jenis gong dan kempul, itu ada juga instrumen yang namanya kenong. Kemudian selain gong, kempul, kenong, ada juga ketuk. Nah, ketuk ini biasanya ada pasangannya, namanya kempiang. Jadi ada dua buah, itu yang satu namanya ketuk, yang satu namanya kempiang. Nah, kemudian
Selain itu, bunang. Bunang ini ada dua, yaitu bunang barung dan bunang penerus. Lalu jenis yang ketiga, yang termasuk jenis instrumen dalam gamelan Jawa, terutama gamelan Jawa yang jenis gamelan ageng. Tadi kan instrumen yang wujudnya bilah, kemudian instrumen yang wujudnya pencon, kemudian ada instrumen yang wujudnya khusus, artinya bukan bilah dan bukan pencon. Apa saja? Kendang, kemudian rebab, ada lagi siter, ada lagi suling. Jadi instrumen yang tidak berwujud bilah maupun pencon tetapi wujudnya khusus: kendang, rebab, siter, dan suling. Untuk instrumen-instrumen yang wujudnya bilah tadi dan juga yang pencon itu, kalau bicara tentang cara main, itu cara mainnya adalah dipukul atau ditabuh untuk yang instrumen bilah dan juga instrumen-instrumen pencon. Kalau kendang tadi ini juga ditabuh tapi tidak menggunakan alat pemukul melainkan dengan telapak tangan. Kalau rebab digesek. Nah, kemudian kalau siter dipetik, suling ditiup. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar instrumen gamelan itu dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. Itulah sebabnya instrumen-instrumen itu disebut dengan gamelan. Berasal dari kata gamel, artinya tabuh atau pukul, mendapat akhiran an sehingga menjadi gamelan. Jadi artinya instrumen tabuh atau pukul, atau bahasa musiknya adalah perkusi. Nah, dinamakan gamelan karena sebagian besar instrumennya merupakan instrumen pukul, makanya disebut gamelan. Meskipun rebab itu instrumen gesek, kemudian siter instrumen petik, dan suling instrumen tiup. Nah, sekarang dapat dipahami mengapa disebut gamelan. Sementara itu, terima kasih. Salam budaya.